Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik membilang part kedua. Sampel yang berurutan. Misalnya sebuah kotak berisi N bola pingpong. Selanjutnya kita mengambil sebuah bola pingpong secara acak dari kotak. Kemudian kita mengambil lagi secara acak dari kotak itu sesudah pengambilan bola pingpong sebelumnya. Dan seterusnya, kita mengambil sebuah bola pingpong sampai pengambilan ke R. Pengambilan seperti itu dikatakan pengambilan sebuah sampel yang berurutan, berukuran R. Pengambilan bola pingpong sesudah pengambilan bola pingpong sebelumnya dapat terjadi dalam dua kasus. Yang pertama, sampling dengan pengembalian. Yang kedua, sampling tanpa pengembalian. Sampling dengan pengembalian. Dalam hal ini, bola pingpong yang sudah terambil disimpan kembali ke dalam kotak sebelum bola pingpong berikutnya diambil. Akibatnya, banyak bola pingpong yang ada di dalam kotak tetap. Jadi untuk jumlah bola pingpong di dalam kotak tetap karena bola pingpong yang sudah keluar dikembalikan. Sehingga pengambilan setiap bola pingpong ke dalam kotak mempunyai N cara atau N kemungkinan. Dengan demikian, kita mempunyai sampel berurutan yang berbeda berukuran R dengan pengembalian sebanyak N kali N kali N kali N sampai dengan R kali sehingga N pangkat R buah untuk jumlah pengembaliannya. Sini contoh, jika kita mempunyai kotak. Di dalam kotak ini terdapat 5 bola pingpong. Jadi, terdapat 5 cara atau 5 kemungkinan pengambilannya. Di sini N sama dengan 5. Kita akan melakukan pengambilan sebanyak 3 kali. R sama dengan 3. Pada pengambilan pertama, jumlah bola pingpong di dalam kotak ada 5 buah. Jadi ada 5 cara pengambilan bola pingpong pada pengambilan pertama. Lalu kita keluarkan bola pingpong itu. Setelah dikeluarkan, pada pengambilan kedua, sebelum melakukan pengambilan kedua, bola pingpong ini kita masukkan kembali ke dalam kotak. Ini yang dinamakan sampling dengan pengembalian. Jadi bola pingpong ini kita kembalikan lagi ke dalam kotak. Sehingga di dalam kotak terdapat 5 bola pingpong. Jadi jumlahnya tetap. Karena ada 5 bola pingpong, jadi ada 5 cara pengambilan bola pingpong pada pengambilan kedua. Dan pada pengambilan terakhir, yaitu pengambilan ketiga, sebelum melakukan pengambilan ketiga, bola pingpong yang telah dikeluarkan pada pengambilan kedua, kita masukkan kembali ke kotak, sehingga pada pengambilan ketiga terdapat 5 buah bola pingpong. Sehingga terdapat 5 cara pengambilan bola pingpong. Hal ini membuktikan pada pernyataan yang di atas bahwa kita mempunyai sampel berurutan yang berbeda berukuran R. Di sini berukuran R-nya itu 3. 3 kali pengembalian. Sehingga untuk jumlah sampel yang kita ambil atau berapa cara pengambilan bola pada kotak itu ada N kali N kali N sampai N ke R. Sehingga di sini N pangkat R.
Sini ada 5 cara pengambilan kali 5 cara pengambilan kali 5 cara pengambilan. Karena R-nya 3, berarti 3 kali. Hasilnya sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125 cara pengambilan. Sampling tanpa pengembalian. Dalam hal ini, bola pingpong yang sudah terambil tidak disimpan kembali ke dalam kotak sebelum bola pingpong berikutnya diambil. Akibatnya, banyak bola pingpong yang ada di dalam kotak berukuran sesuai dengan banyak pengambilan bola pingpongnya. Artinya, pengambilan bola pingpong pertama ada N cara. Pengambilan bola pingpong kedua ada N-1 cara. Pengambilan bola pingpong ketiga ada N-2 cara. Dan seterusnya, sampai pengambilan bola pingpong ke R. Ada N dikurangi R-1 cara. Akibatnya, kita mempunyai sampel berurutan yang berbeda berukuran R tanpa pengembalian sebanyak N faktorial dibagi N dikurangi R, kita faktorialkan. Di sini, contoh. Kita memiliki kotak yang berisi 8 bola pingpong. Kita akan melakukan pengambilan sebanyak 4 kali. DR sama dengan 4. Karena ada 8 bola pingpong, maka ada 8 cara pengambilan. Pada pengambilan pertama, karena terdapat 8 bola pingpong, maka ada 8 cara pengambilan bola pingpong. Jadi di sini ada 8 cara pengambilan bola pingpong. Selanjutnya, pada pengambilan kedua, bola pingpong yang sudah keluar tidak dimasukkan kembali. Sehingga pada pengambilan kedua terdapat 7 bola pingpong. Sehingga ada 7 cara pengambilan bola pingpong. Pada pengambilan ketiga, ada 6 bola pingpong. Karena pada pengambilan kedua dikurangi 1 bola pingpong yang sudah dikeluarkan. Karena ada 6 bola pingpong, berarti ada 6 cara pengambilan bola pingpong pada pengambilan ketiga. Lalu pada pengambilan keempat, setelah dikeluarkan 1 bola pingpong pada pengambilan ketiga, maka pada pengambilan keempat terdapat 5 bola pingpong, sehingga ada 5 cara pengambilan bola pingpong. Hal ini membuktikan pernyataan di atas, di mana pada pengambilan pertama ada N cara, di mana N itu sama dengan 8. Pada pengambilan kedua ada N-1 cara. N-1 cara. Itu ada 8-1 sama dengan 7 cara pengambilan. Pada pengambilan ketiga ada N-2 cara. 8 dikurangi 2. Hasilnya 6 cara pengambilan. Lalu pada pengambilan keempat atau R4 ada N min, di sini kita pakai rumusnya R-1 cara, sehingga ada 8 dikurangi R pengambilan keempat dikurangi 1, dan 8 dikurangi
3, hasilnya 5. Jadi pada pengambilan keempat ada 5 cara pengambilan. Jadi untuk total pengambilannya ada 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Sini berarti ada 8 kali 5 40, 7 kali 6 2 atau 56 kali 30. Hasilnya 0, 8, 6. Ini 56 kali 30, hasilnya 1680 cara pengambilan, atau dengan menggunakan rumus n faktorial dibagi n min r faktorial. Ini sesuai dengan rumus. Tadi ada 8 faktorial dibagi 8 min 7 min 4. 8 min 4 kita faktorialkan. Sini sama dengan 8 per 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 1680 cara. Kombinasi. Definisi 2.2 kombinasi. Kombinasi adalah sebuah susunan dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, jika permutasi kita perhatikan urutannya, jika kombinasi kita tidak memperhatikan urutannya. Dalil 2.7. Semua objek dibentuk. Jika kita mempunyai n objek yang berbeda, maka banyak kombinasi yang dapat dibentuk dari semua objek itu ada satu cara. Contoh, misalnya kita mempunyai 3 objek pertama, yaitu A, B, dan C. Berapakah banyak susunan yang dapat dibentuk berdasarkan kombinasi dari semua objek? Penyelesaiannya, itu karena dalam kombinasi, penyusunan objeknya tidak memperhatikan urutan, maka banyak susunan yang dapat dibentuk hanya satu susunan. Jadi, untuk A, BC, ACB, BAC, BCA, CAB, ataupun CBA, meskipun dibolak-balik tetap kita anggap satu susunan yang terbentuk dari huruf A, B, dan C. Jadi ini semua dianggap satu susunan. Selanjutnya, dalil 2.8. Sebagian objek dibentuk. Misalnya, kita mempunyai n objek berbeda. Jika k objek diambil dari n objek, maka banyak kombinasi yang mungkin adalah, ini dibaca kombinasi K dari N atau N kombinasi K itu sama dengan N
faktorial dibagi K faktorial dikali N min K kita faktorialkan. Contoh, sebuah panitia terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa susunan panitia yang dapat dibentuk dari 10 orang? Jadi untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu N, yaitu jumlah orangnya, keseluruhan orang, yaitu N sama dengan 10. Dan K, banyaknya orang yang akan diambil, itu ada 4. Jadi, ini disebut kombinasi 4 dari 10. Atau 10 kombinasi 4. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 min 4 kita faktorialkan. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Hasilnya adalah 210. Sehingga banyak susunan panitia yang dapat dibentuk ada 210 susunan. Itu dari kombinasi 4 dari 10. Atau 10 kombinasi 4. Dalil 2.9 sekatan golongan. Misalnya A yang berisi N objek dibagi menjadi R golongan, yaitu A1, A2, A3 sampai dengan AR. Di sini A1 berisi N1 objek, A2 berisi N2 objek, A3 berisi N3 objek, dan seterusnya sampai AR berisi NR objek. Dan jika dijumlahkan, N1 dijumlahkan dengan N2, dijumlahkan dengan N3, dijumlahkan lagi sampai dengan NR atau N ke R, itu hasilnya sama dengan N. Maka, banyak sekatan golongan dari A yang berbeda ada N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan NR faktorial. Contohnya, sebuah kotak A berisi 5 bola pingpong yang bernomor 1 sampai 5. Kelima bola pingpong itu dibagi menjadi sekatan golongan A1, A2, dan A3. Dengan A1 berisi 2 buah bola pingpong, A2 berisi 1 buah bola pingpong, dan A3 berisi 2 buah bola pingpong. Lalu berapa banyak sekatan golongan yang mungkin? Penyelesaian pertama. Pertama-tama kita bagi menjadi 3 sekatan golongan, yaitu A1, A2, dan A3. Di mana untuk sekat golongan A1 itu kita masih memiliki banyaknya bola itu 5, masih utuh. Jadi 5 bola. Dan untuk isi dari A1 yaitu berisi 2. Jadi K dari A1 itu 2. Jadi untuk banyak susunan A1 yaitu kombinasi 2 dari 5 atau 5 kombinasi 2. Di sini rumusnya N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Hasilnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Hasilnya 5 faktorial per 2 faktorial di 3 faktorial yang hasilnya sama dengan 10.
cara. Lalu untuk susunan A2 itu karena pada A1 telah diambil 2 bola, maka sisa bola ada 3. Dan karena A2 berisi 1, jadi kita ambil 1 bola. Jadi ini sama dengan kombinasi 1 dari 3 atau 3 kombinasi 1. Itu di sini sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 3 min 1, kita faktorialkan. Hasilnya 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ini hasilnya nanti ada 3 cara. Lalu yang terakhir, untuk sekat golongan A3, berhubung sisa bolanya menjadi 2 dan akan diambil 2 karena isi dari A3 ada 2, maka hanya ada 1 cara. Ini berasal dari kombinasi 2 dari 2 atau 2 kombinasi 2. Ini hasilnya 1 cara. Jadi banyak susunan sekatan dan golongan yang mungkin itu sama dengan 10 dikali 3 dikali 1. Itu sama dengan 30 cara. Lalu untuk penyelesaian dengan cara kedua, ini kita menggunakan dalil 2.9, itu sekatan dan golongan, yang berbunyi n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial sampai dengan nr faktorial, itu merupakan jumlah banyaknya susunan sekatan dan golongan yang mungkin terjadi. Sini, jika kita masukkan n di sini tuh 5, itu banyaknya bola, itu 5 bola, kita faktorialkan, jadi 5 faktorial dibagi dengan untuk sekat dan golongan pertama yaitu 2 faktorial. Ini berasal dari isi dari sekat dan golongan A, yaitu berisi hanya 2 bola. Jadi kita tulis di sini 2 faktorial. Untuk susunan A2 kita berisi 1 bola, yaitu nanti ditulis 1 faktorial, dan untuk susunan sekat dan golongan yang ketiga kita hanya berisi 2 bola. Jadi kita tulis di sini 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial itu sama dengan 2 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial. Ini bisa kita coret, jadi hasilnya 5 kali 4 kali 3 per 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 kali 1. Ini habis ya, kali 2. Jadi hasil di sini adalah 30 cara. Ini cara penyelesaian menggunakan dalil 2.9. Sifat 2.1, rumus kombinasi yang praktis. Di sini jika ada kombinasi K dari N itu sama dengan kombinasi N min K dari N. Atau dengan kata lain, yaitu jika ada N kombinasi K itu sama dengan N kombinasi N min K. Di sini contoh, hitung 12 kombinasi 8 atau kombinasi 8 dari 12. Penyelesaiannya, kita akan menghitung
kombinasi 8 dari 12 berdasarkan perumusannya. Rumusnya itu adalah n faktorial per k faktorial n min k kita faktorialkan. Ini sama dengan 12 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 12 min 8 kita faktorialkan. Hasilnya sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial dikali 4 faktorial. Ini sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini bagi 8 faktorial dikali 4 faktorial. Ini 4 faktorial dikali dicoret sama 4 faktorial. Jadi hasilnya ini sama seperti pada cara yang ini. Dan hasil akhirnya adalah 495. Lalu, jika kita menghitung kombinasi 8 dari 12 berdasarkan sifatnya, itu sebagai berikut. Berdasarkan sifatnya, jika ada kombinasi K dari N, itu sama dengan kombinasi dari N min K dari N. Kombinasi N min K dari N. Di sini kombinasi 8 dari 12 kita tuliskan seperti ini, itu sama dengan kombinasi 12 min 8 dari 12 atau 12 kombinasi 8 itu sama dengan 12 kombinasi N min K. Di sini N min K sama dengan 4. Jadi sama dengan kombinasi 4 dari 12 atau 12 kombinasi 4 sama dengan 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 12 min 4 faktorial. Ini hasilnya akan sama seperti di atas, yaitu 12 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 4 faktorial. Hubung ini dan ini sama, maka nanti hasilnya juga sama, yaitu 495. Dalil 2.10, dalil binomial. Bunyi dalil ini adalah hasil dari X yang kita tambahkan dengan Y, lalu kita pangkatkan N, itu hasilnya sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N dikali X pangkat N dikurangi K dikali Y pangkat K, dengan N adalah bilangan bulat positif. Pembuktian dalil ini sebagai berikut. Jika ada X plus Y pangkat 2 atau kuadrat, hasilnya sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat.
Jika menggunakan dalil binomial, maka hasilnya X plus Y kuadrat itu sama dengan hasil penjumlahan atau sigma dari rumus ini ya. Itu adalah N-nya. Jika N itu ada pangkat, untuk K-nya 0, maka X-nya 2 pangkat X pangkat 2 min 0 Y pangkat 0 tambah 2, K-nya 1 ya sekarang, itu sama dengan X kuadrat min 1 Y pangkat 1. Terus selanjutnya untuk K sama dengan 2. Berarti kombinasi 2 dari 2 itu ini X pangkat 2 min 2 kali Y pangkat 2. Jadi hasilnya kombinasi 0 dari 2 atau 2 kombinasi 0 itu hasilnya 1 ya. Koefisiennya 1, X kuadrat Y pangkat 0 plus kombinasi 1 dari 2 itu sama dengan 2 X pangkat 1 Y pangkat 1 plus kombinasi 2 dari 2 itu 1 ya, X pangkat 0 Y pangkat 2. Hasilnya sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Lalu untuk contoh berikutnya, itu untuk X plus Y pangkat 3, itu hasil aslinya X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3X Y kuadrat plus Y pangkat 3. Jika menggunakan dalil binomial, tuliskan X plus Y pangkat 3, sigma dari K sama dengan 0 sampai 3. Berarti sini N-nya kita tulis N3 untuk K0, X sini pangkat 3 min 0 Y pangkat 0 plus 3 kombinasi 1 dari 3 dikali X pangkat 3 min 1 Y pangkat 1 ditambah kombinasi 2 dari 3 X pangkat 3 min 2 Y pangkat 2 plus 3 kombinasi 3 atau kombinasi 3 dari 3 untuk X pangkat 3 min 3 Y pangkat 3. Hasilnya sama dengan ini kombinasi 0 dari 3 atau 3 kombinasi 0 itu hasilnya 1 X pangkat 3 Y pangkat 0 plus kombinasi 1 dari 3 atau 3 kombinasi 1 itu hasilnya 3 di 3 X pangkat
2, karena ini 3 min 1 ya, Y pangkat 1 tambah 3 kombinasi atau 3 kombinasi 2 atau kombinasi 2 dari 3, hasilnya itu sama dengan 3, X pangkat 1 Y pangkat 2 plus 3 kombinasi 3 atau kombinasi 3 dari 3 itu 1 hasilnya, X pangkat 0 Y pangkat 3. Hasilnya sama dengan cara biasanya, yaitu X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3X Y kuadrat plus Y pangkat 3. Dalil binomial ini mempermudah kita dalam mencari koefisiennya. Ini. Lalu untuk contoh soal, tentukan 2X plus Y yang dipangkatkan 3. Jadi untuk pembahasannya, sigma K sama dengan 0 sampai dengan 3, kombinasi K dari 3 atau 3 kombinasi K dikali 2X pangkat 3 min K dikali Y pangkat K. Ini hasilnya sama dengan kombinasi dari 0 dari 3 atau 3 kombinasi 0 dikali 2X pangkat 3 min 0 dikali Y pangkat 0 ditambah kombinasi dari 1 dari 3 atau 3 kombinasi 1 dikali 2X pangkat 3 min 1 Y pangkat 1 plus 3 kombinasi 2 2X pangkat 3 min 2 dikali Y pangkat 2 plus kombinasi 3 dari 3 atau 3 kombinasi 3 dikali 2 X pangkat 3 min 3 dikali Y pangkat 3. Hasilnya 1 kali 2X pangkat 3 plus 3 dikali 2X kuadrat Y pangkat 1 plus 3 dikali 2X pangkat 1 dikali Y kuadrat plus 1 dikali Y pangkat 3. Hasilnya sama dengan 8X pangkat 3 plus 12X kuadrat Y plus 6X Y kuadrat plus 3 plus Y pangkat 3. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.